bahas di sini untuk anak-anak. Saya kasih contoh kecil saja, demam. Pada anak-anak demam. Kalau kita berbicara demam, kita kembali kepada konteks yang Rasulullah katakan bahwa demam tidak boleh mencela demam. Ya, terus ada lagi hadis demam dari api neraka. Ya, uap api neraka, bagaimana hilangkannya dengan air. Ya, jadi api sifatnya apa? Panas, kering. Air dingin, lembab. Bedakan ya, dingin, lembab, panas, kering. Jadi berlawanan. Jadi salah satu untuk menurunkan panas dengan air. Jadi panasnya dengan air dinginkan, keringnya dengan lembabnya. Ya, jadi kita cari. Nah, dari hadis ini akan muncul ilmu namanya panas, kering, lembab, dingin. Ya, dan campuran seperti apa. Jadi ada ilmu khusus mengenai ini. Jadi apa? Sakit contoh aja untuk ini nanti dari hadis ini akan muncul ilmu. Ini panas ya. Ini panas ya. Maaf. Ini panas ini dingin. Ini sebentar, maaf ini kering. Lupa lagi. Air tuh dingin. Ini lembab. Ini kering. Ini dingin panas. Api itu di sini, air di sini, tanah di sini, angin di sini. Nanti dalam kedokteran Islam dari hadis itu muncul ilmu ini. Ya, cara selesaikan kalau panas kering, solusinya pakai apa? Dingin dan lembab air. Oke, ketika tidak membahas ini, saya membahas yang demam pada anak-anak ya. Maaf, nanti kejauhan. Maaf, kembali lagi ke ini ke semula. Perhatikan, anak-anak tuh kalau mau berkembang dari berbaring dia mau tengkurap ke demam dulu. Dari tengkurap mau merangkak demam lagi. Mau tumbuh di gigi demam lagi. Mau apa? Ya kan nyebutnya lah, mau pinter kan? Mau dari duduk mau ke berdiri demam. Nah, ini perhatikan, jangan, kata Rasulullah ini penting, hadis Rasulullah, jangan pernah mencela. Artinya apa? Demam itu kawan atau lawan? Kawan. Tidak boleh mencela demam. Kenapa fungsi demam? Dia membersihkan besi dari karat-karatnya. Jadi kalau ada pembuluh darah yang apa? Yang banyak karat-karatnya, nah dia akan demam, ini karatnya akan lepas. Darah yang kental dia akan cair. Jadi akan membersihkan pembuluh darah. Ya, oke. Saya terangkan ini. Pernah lihat apa? Pembuluh darah apa? Pentil yang ditiup. Ya, kan itu mainan tuh, yang pembuluh pentil tiup panjang, kita buat boneka-boneka kan ya. Nah, kadang-kadang ujungnya masih apa? Masih kayak pentil kan? Maaf ya, kayak gini kan ya. Kalau ditutup panjang, terus kadang-kadang ujungnya masih apa? Kecil, masih utuh. Jadi harus apa? Ditiup lagi. Ya, oke. Manusia kalau lahir, sambil contoh. Bayi dari duduk mau berdiri itu ada otot baru yang mau muncul. Bedakan ya, otot berbaring sama otot berdiri itu berbeda. Berbaring, duduk, berdiri itu ototnya berbeda. Paham ya? Jadi kalau ada perubahan dari berbaring mau duduk, dia akan muncul apa? Pembuluh darah baru. Ya? Nah, seperti ini. Jadi kalau bayi mau lahir itu mau jalan terjadi, udah ini utuh segini, tadi awalnya segini. Begini, ya, ubah mau dari jalan, mau tumbuh gigi, mau katakan kalau orang zaman dulu bilang apa? Mau pinter. Nah, ini gini, dia akan muncul apa? Baru akan muncul sini. Ya, paham ya? Nah, orang tua zaman dulu, kalau anak demam ini panik nggak? Orang zaman dulu, bukan sekarang. Kalau sekarang bawa ke dokter, ya kan? Karena kita udah nggak ngerti, kita fitrah manusia udah hilang. Maka tuh nenek kita hidupnya lebih fitrah, mendekati fitrah daripada kita. Ya, kita hilang fitrah. Sakit dikit panik. Ya, serahkan kepada dokter. Dokter juga nggak ngerti. Ya, nah kasih obat untuk penurun dingin maka tuh bukan diturunkan. Lihat orang zaman dulu ya, perhatikan. Ya, jadi apa yang dikerjakan orang zaman dulu? Perhatikan. Kalau orang zaman dulu anak panas pakai apa? Bawang. Dia makan dengan minyak kelentik. Kelapa. Dia apakan? Minyaknya ditumbuk. Ya, dengan minyak keletik, minyak kelapa, dipanaskan,
lalu lumurkan kepada tubuh. Perhatikan. Ini kan otot gini nih. Muncul gini. Sifat bawang apa? Panas dan lembab. Apa? Panas dan lembab. Jadi kalau dengan bawang digosokkan, ini yang tadi kering, jadi apa? Lembab. Kalau kita ingat dulu mainan balon gini, untuk bisa supaya ini gede diapain? Balonnya diapain? Dipencet, di apa namanya? Di apa? Ya, diperut kalau bahasa Sunda ya. Diurut. Set, baru ini apa? Membesar. Jadi kalau diurut ini jadi apa? Jadi bisa jadi normal. Maka tuh dengan bawang orang zaman dulu, oh, jadi tugas demam itu ya, tugas demam, oh ini kecil. Tubuh mendemamkan diri untuk apa? Melebarkan ini. Demam fungsinya untuk apa? Untuk supaya yang baru tumbuh dibesarkan. Paham ya? Nah, jadi bukan panasnya turunkan, jangan. Dia memanaskan diri untuk memanaskan ini supaya lentur dan kebuka. Kalau udah selesai tugasnya, demamnya turun. Orang dulu lebih cerdas daripada orang sekarang. Orang zaman dulu dipanaskan kalau demam dengan bawang, dengan minyak putih, dia diurut dipanaskan, hangatan tubuh. Jadi demamnya ngambil dari mana? Dari bawang. Diurut, kan kebuka nih. Kalau udah kebuka, perlu nggak demam untuk membesarkan ini? Udah nggak perlu lagi, tubuh nggak perlu demam lagi. Akhirnya tubuh apa? Turun seketika. Paham ya? Jadi caranya tuh bukan panasnya turunkan. Tugas panas apa? Membesarkan pembuluh darah yang baru tumbuh. Ingat ya, tadi anak mau tumbuh. Nah, jadi diurut sehingga kalau udah tumbuh, udah sempurna, panas tidak diperlukan lagi, demam tidak diperlukan lagi. Otomatis dia turun. Mana yang lebih cerdas? Gimana? Panadol muncul sejak zaman pengobatan barat muncul. Ya, gimana? Ya, jadi kalau kita sekali pakai obat kimia akan terus seumur hidup pakai obat kimia, ya. Dan ketergantungan. Kita tahu bahwa tidak ada obat yang sifatnya racun. Racun bukan dimasukkan tapi dikeluarkan, ya. Nanti prinsip berbeda, prinsip jauh sekali. Oke, paham di sini ya mengenai demam pada anak ya? Oke, saya nggak berbicara. Yang penting hanya anak yang mau tumbuh saja ya, karena demam bahasanya panjang sekali. Saya mengambil yang ini saja. Oke.